Lanjut. Mana ya ini? Jauh ke? Hah? Oke. Baik, segera kita mulai acara kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Selamat malam anggota keluarga semuanya, apa kabar? Galo-galo. Alhamdulillah baik. Wak, bibi, mamang, kakak, adek, semuanya ya. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Kamis 21 Oktober 2021 kita berkumpul lagi di pengajian rutin kita di 2 minggu sekali. Dan tentunya pada malam hari ini tidak akan pernah berhenti lisan kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkah dari beliau kita masih bisa berkumpul lagi pada malam hari ini dalam keadaan semuanya sehat. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian juga sholawat dan salam tidak pernah berhenti kita panjatkan kepada manusia terbaik di dunia, manusia yang terpilih untuk menuntun kita ke jalan yang benar melalui hadis-hadis beliau yang sahih, Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, keluarga galo-galo, di tengah-tengah kita telah hadir yang kami hormati dan kami banggakan, Mamanda kami Ustadz Soleh Sa'ni LCMA. Tentunya malam hari ini dengan pembahasan seperti biasa mengenai hadis arba'in, dan setiap yang hadir di Zoom meeting ini, keluarga kita ini selain silaturahmi dan juga mendengarkan majelis ilmu, ini dari beberapa kota. Perlu diketahui, jadi ada dari Jakarta, dari Palembang tentunya, kemudian dari Lampung, ada juga dari Jambi. Ini kita perlu informasikan karena malam hari ini telah hadir 15 partisipan atau 15 orang yang tentunya kita berharap di setiap 2 minggu, setiap pertemuan akan terus meningkat ya. Dan kami informasikan juga untuk keluarga galo-galo agar terus meng-share ya link ini agar kita yang nge-share, agar kita yang mendengarkan, kita yang ngajak juga dapat manfaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga kami harapkan untuk semua keluarga yang malam hari ini telah hadir di sini untuk terus fokus sampai akhir acara, karena acara kita tidak lama. Dan tentunya nanti di akhir acara seperti biasa kita akan ada sesi tanya jawab bersama Ustadz. Jadi silakan untuk keluarga yang mungkin penasaran pengen tahu lebih lanjut mengenai bahasan malam hari ini, langsung bisa nanti diutarakan pertanyaannya. Dan kami informasikan juga untuk keluarga, kalau seandainya acara selesai, kalau masih nak berada di sini silakan, tapi kalau memang besok ada acara yang harus tidur lebih cepat, kami silakan juga untuk live group nanti di Zoom ya. Gitu. Baik, keluarga galau-galau langsung saja untuk mengingat waktu, kita persilakan Mamang kita Ustadz Soleh Sa'ni untuk menyampaikan majelis ilmunya. Kami persilakan Mamang. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil hadi lil haq. Nas'aluhu an yahdiyana linanhadha bi amanatina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ati nafsi hudaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala
atas nikmat, rahmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita sampai saat ini tetap berada dalam keadaan sehat walafiat, tetap berada dalam keadaan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, Rasul yang senantiasa kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa kabar keluarga galau-galau? Semoga sehat walafiat ya. Malam hari ini insya-Allah kita akan keluar sedikit dari topik pembahasan Arba'in An-Nawawiyah karena momentum Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita akan membacakan beberapa hadis yang terkait dengan Maulidur Rasul atau yang terkait dengan Mahabbatur Rasul, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap juga bicara tentang hadis, tetapi karena kita mengalap keberkahan dari bulan Rabiul Awal ini, kita akan bahas beberapa riwayat yang menunjukkan kepada kita bagaimana istimewanya seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, panutan kita yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 hal, kata Rasul, yang apabila seseorang memiliki 3 hal tersebut, maka mereka akan merasakan manisnya, nikmatnya keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini ingin menjelaskan bahwa yang namanya iman tentu memiliki kenikmatan, memiliki rasa, dan setiap orang, apalagi kita seorang muslim, tentunya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada makna yang lebih tinggi dari sekedar iman yang kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya. Kita bicara tentang halawatul iman, nikmatnya, lezatnya keimanan. Alhamdulillah banyak orang rajin sholat, puasa, sedekah, zakat. Itu semua hal yang bagus, yang istimewa. Dan itu merupakan tugas kita, kewajiban kita sebagai seorang muslim. Tetapi Rasulullah SAW tidak hanya berhenti pada tataran melihat kita, umatnya, melaksanakan tugas-tugas tersebut, tetapi Rasulullah SAW ingin menyampaikan pada level yang lebih tinggi lagi, yaitu kita merasakan lezatnya, nikmatnya keimanan, halawatul iman. Jadi iman punya rasa, dan rasanya itulah yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita untuk kita rebut, untuk kita dapatkan. Karena ketika keimanan hanya sekedar rutinitas belaka, arti rutinitas di sini artinya sesuatu yang kita kerjakan rutin, tetapi karena saking rutinnya tidak lagi menghadirkan sebuah makna, tidak menghadirkan sebuah perubahan, tidak menghadirkan sesuatu yang istimewa, maka rutinitas tersebut disayangkan, tidak memberikan. Karenanya rutinitas keimanan kita tersebut diharapkan mengangkat
derajat kita, level kita, tidak hanya sekedar rutin kita mengerjakan amal ibadah, tetapi kita sampai kepada derajat menikmati, merasakan lezatnya keimanan itu. Ada 3 poin kata Rasulullah SAW untuk dicek seseorang itu sudah sampai merasakan lezatnya keimanan atau belum. Yang pertama kata Rasul, ayyuhibballaha wa rasulahu. Hendaknya dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain disebutkan ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Orang yang merasakan lezatnya keimanan, orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya kepada selain Allah, selain Rasul. Pertanyaannya di sini adalah mahabbatullah dan mahabbatur Rasul. Ketika seseorang sudah sampai kepada derajat mencintai Allah, mencintai Rasul, maka disitulah seseorang akan merasakan lezatnya, manisnya keimanan kepada Allah. Tapi kalau belum sampai mahabbatullah, mahabbatur Rasul, belum sampai pada diri seseorang, maka seseorang itu tidak akan merasakan lezatnya, manisnya keimanan. Mari kita lihat ada beberapa riwayat yang membuat kita ingin sebetulnya mencontoh para sahabat Rasulullah SAW. Membuat kita iri kepada mereka. Kenapa? Karena ternyata mereka menjadikan cinta Allah, cinta Rasul melebihi cinta kepada diri mereka sendiri, lebih cinta daripada mencintai keluarga, sanak saudara. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rabi'ah bin Ka'am al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'am al-Aslami ini adalah seorang yang rajin membantu Rasul menyiapkan air wudhu Rasulullah SAW. Dan dia termasuk ahlu suffah. Ahlu suffah itu Bapak Ibu adalah sahabat-sahabat Rasulullah yang hidupnya di Masjid Rasul. Mereka adalah orang-orang yang datang dari Makkah, tidak punya sanak, tidak punya keluarga, tetapi mereka punya semangat untuk mengabdi. Akhirnya mereka tinggal di Masjid Rasulullah SAW di emperan-emperan, dan mereka hidupnya membantu Rasulullah SAW. Nah, salah seorang sahabat itu bernama Rabi'ah bin Ka'am al-Aslam. Ceritanya sangat menginspirasi kita. Apa kisahnya? Rabi'ah bin Ka'am al-Aslami ini, Bapak Ibu, suatu ketika dia bercerita, kebiasaan saya menyiapkan air wudhu Rasul, menunggu Rasulullah SAW di depan pintu rumahnya, sehingga kadang-kadang saking capeknya aku ketiduran di depan pintu rumah Rasulullah. Rasulullah SAW, karena beliau melihat saya sepertinya kecapean, Rasulullah SAW melihat saya begitu aktif membantu beliau, mengurus beliau khususnya urusan wudhu, maka suatu ketika Rasulullah berkata kepada saya, wahai Rabi'ah, sal u'tika. Wahai Rabi'ah, mintalah kepadaku. Mintalah kepadaku, kata Rasul. Apa yang engkau inginkan, nanti akan aku berikan. Rabi'ah bin Ka'am al-Aslami terdiam. Beliau tidak mampu menjawab apa yang dia harus katakan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, sal, mintalah kepadaku apa yang engkau inginkan, wahai Rabi'ah. Lalu Rabi'ah panjang berpikir.
Akhirnya terucaplah dari mulut Rabi'ah. Dan lihat, yang dia minta ternyata, ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasul, aku meminta, mengharapkan untuk bisa mendampingimu, bersamamu di dalam surga. Bapak Ibu, permintaannya bukan permintaan duniawi. Permintaan Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami bukan permintaan hal yang bersifat materi. Tetapi yang dia pinta adalah ingin bersama Rasulullah SAW berada di dalam surga. Nah, sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini, ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita petik dari pertanyaan Rasulullah kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rasulullah SAW berkata, mintalah kepadaku, wahai Rabi'ah. Kata-kata Rasulullah SAW ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang yang sudah membantu kita. Lihat bagaimana Rasulullah merasakan terbantu oleh Rabi'ah yang menyiapkan air wudhu. Dulu pada masa Rasulullah tidak semudah sekarang. Di mana-mana ada keran. Dulu airnya sangat sulit. Nah, Rasulullah SAW merasa berhutang budi dan sangat terbantu dengan Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami tersebut. Dan Rasulullah SAW ingin membalas budi. Rasulullah mengajarkan kepada umat Islam untuk supaya pandai mensyukuri, berterima kasih, dan membalas kebaikan jasa orang lain. Kata Rasul, man lam yashkurillah, lam yashkurin nas. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengajarkan kepada kita dalam Al-Quran, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahiyyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau ada orang yang menghormatimu, maka balaslah penghormatan itu dengan penghormatan yang lebih baik. Dan kalau tidak mampu, balaslah dengan yang serupa. Banyak dalil, banyak hadis yang mengajarkan kepada kita sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW membalas budi baik orang lain. Kata Rasul, barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, man sana'a laka ma'rufan, barang siapa yang berbuat baik kepadamu, fakafi'uhu, kata Rasul, maka balaslah perbuatan baik dia tersebut. Fa'ilam tukafi'uhu, kalau kalian tidak mampu membalasnya, maka minimal, kata Rasul, katakan kepadanya, jazakallahu khairan katsira. Artinya, semoga Allah membalas kebaikanmu dengan balasan yang banyak. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semuanya untuk pandai berterima kasih, bersyukur kepada orang-orang yang sudah berbuat baik dengan kita. Kalau kita tarik lebih jauh, bagaimana kita disuruh untuk berterima kasih kepada orang tua. Dicontohkan ketika kita tawaf, Bapak Ibu, di situ kita disunahkan untuk sholat di mana? Sholat di maqam Ibrahim. Apa filosofi kita sholat di maqam Ibrahim? Kita disuruh untuk ingat sejarah. Bahwa kesuksesan sekarang ini bukan datang dengan tiba-tiba, tetapi kedatangannya berkat, bantuan, pertolongan, doa orang-orang lain. Maka Rasul mengajarkan kepada kita untuk membalas perbuatan orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Kita lanjutkan lagi. Rabi'ah bin al-Aslami ini ketika dia ditawari
sebuah hal yang istimewa dari Rasulullah SAW, ternyata yang dia pinta Bapak Ibu bukanlah urusan dunia. Rasulullah bingung, wahai Ka'ab, wahai Rabi'ah bin Ka'ab, siapa yang mengajarimu untuk meminta ini? Rabi'ah berkata, ya Rasulullah, tidak ada yang mengajari saya, tetapi saya mikir, wahai Rasul, kalau saya minta urusan dunia ini akan selesai sangat sebentar. Maka aku terpikir untuk meminta yang kekal abadi nanti, yaitu masuk surga bersamamu. Nah, ini pelajaran kedua Bapak Ibu, ternyata sebuah kesuksesan itu tidak semata kita lihat dari hal-hal yang materialistik. Sebuah kebahagiaan itu tidak terbatas hanya pada kesuksesan fisik. Banyak hal yang kadang-kadang itu tidak dirasakan oleh orang-orang yang berpunya. Maka dalam agama kita, sebuah kebahagiaan, sebuah kesuksesan itu tidak boleh hanya dibatasi dengan kesuksesan material, dengan kesuksesan yang standarnya hanya dunia. Kenapa? Karena urusan dunia itu sangat sebentar. Dan kadang-kadang gara-gara urusan dunia inilah saat ini kita menjamur yang kita saksikan, misalnya orang untuk dibilang sukses, untuk dibilang berhasil, berani ya minjam-minjam, dan kasusnya banyak sekarang ini, pinjol bertebaran di mana-mana. Kenapa? Karena orang-orang yang ada dalam benak mereka, kesuksesan itu ada pada pandangan orang banyak, sehingga dia harus ya menyempurnakan fisik mereka, menyempurnakan kebutuhan mereka dengan hal-hal yang materialistis tersebut. Sehingga mereka terjebak dengan pinjaman-pinjaman itu. Dan akhirnya pinjaman itu pun menjadikan dia kesulitan. Bahkan tidak sedikit kita membaca berita, ada orang yang bunuh diri gara-gara tertekan tadi, pinjol-pinjol. Nah, ini mengajarkan kepada kita pelajaran penting kedua. Ternyata yang ada dalam benak pikiran para sahabat adalah ambisi atau obsesi tertinggi, bukan hanya obsesi rendahan. Jadi kalau kita minta itu, kata Rasul, dalam sebuah riwayat disebutkan, "Iza sa'altumullah," kalau kalian berdoa kepada Allah, "fas'aluhu al-firdausil a'la." Mintalah ya kepada Allah itu surga yang tertinggi. Jangan minta dimasukkan ke dalam surga yang terendah. Mintalah, kalau minta kepada Allah, mintalah surga yang tertinggi. Kenapa? Karena Allah Maha Kaya, Allah Maha Memberi. Nah, kita lanjutkan hadis tadi. Apa jawaban Rasul kepada Rabi'ah ketika mendengar permintaannya? As'aluka murafaqataka fil jannah ya Rasul. Yang aku minta kepadamu, aku bersamamu di dalam surga. Jawaban Rasul singkat. Kata Rasul, "A'inni ala nafsika bikathratis sujud." Wahai Rabi'ah, kalau itu permintaanmu, oke. Tapi dengan syarat, bantu aku, kata Rasul, dengan engkau banyak bersujud. Syaratnya satu, kalau ingin bersamaku, kata Rasulullah, maka engkau harus banyak bersujud. Para ulama menjelaskan maksud dari kasratus sujud di sini adalah bahwa seseorang harus sempurna sholatnya. Karena sujud yang dimaksud di sini selain sujud tilawah, sujud syukur, ya, sujud sajadah misalnya. Nah, yang dimaksud dengan sujud di sini adalah salat. Kenapa? Karena kita sudah tahu dan sudah kita bahas sebelumnya bahwa awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama sekali akan dihitung nanti pada hari kiamat, akan dihisab adalah tentang salat.
Maka Rasulullah katakan kepada Rabi'ah, "Inni ala nafsika bikathratis sujud." Begitu kata Rasulullah, bantu aku untuk mewujudkan impianmu itu dengan engkau banyak bersujud. Para ulama menjelaskan hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasanya keselamatan itu tidak ada kaitannya dengan urusan keturunan. Keselamatan tidak ada kaitannya dengan urusan anak siapa dia. Ya. Walaupun disebutkan dalam beberapa riwayat, orang tua yang baik akan dimudahkan memiliki anak yang baik, keturunan yang baik. Tetapi itu tidak jaminan. Karena Rasulullah SAW katakan, bagaimana sahabat ini dekat kepada Rasul, tidak gratis masuk surga itu. Kamu harus bantu saya dengan banyak sujud, banyak sholat. Bahkan anak-anak Rasul saja tidak beliau jamin. Rasulullah tidak mengatakan, keluargaku ya Allah, keluargaku ya Allah. Tidak. Tapi apa yang Rasulullah katakan, ya, masing-masing kita harus memiliki tugas dan tanggung jawab. Nah, ini menandakan bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW, mereka sangat cinta dengan Rasul, sehingga mereka tidak mau berpisah dari Rasulullah SAW. Nah, hadis yang pertama ini, Bapak Ibu, banyak yang bisa kita petik, ya, bahwasanya ternyata ketika seseorang sudah sampai pada cintanya kepada Rasulullah, maka disitulah mereka merasakan nikmatnya iman tersebut. Boleh jadi sekarang kita mengatakan kita cinta kepada Rasul, tetapi belum secara hakiki. Kita masih lebih cinta kepada keluarga kita, lebih cinta kepada harta kita. Nah, level yang tertinggi adalah bagaimana seseorang bisa betul-betul cinta kepada Rasulullah. Dalam hadis yang lain, ketika Umar bin Khattab, siapa tidak kenal Umar bin Khattab? Umar berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasul, aku mencintaimu, tetapi tidak lebih dari aku mencintai diriku dan anak." Rasulullah mengatakan, "La ya Umar, wahai Umar, belum sempurna imanmu, belum sempurna kecintaanmu." Kenapa? Karena ternyata dia masih lebih mencintai dirinya daripada mencintai Rasulullah SAW. Maka saat itu kita sudah tahu bahwa Umar ini orang yang hebat, yang istimewa, orang yang banyak pahalanya, banyak kebaikannya. Tapi kata Rasul, belum sempurna wahai Umar, belum sempurna. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menginginkan agar ya, betul-betul kecintaan itu hanya milik Rasulullah SAW. Pertanyaannya, Bapak Ibu, apakah Rasulullah butuh cinta kita? Kali-kali Rasul tidak butuh cinta kita, tetapi kitalah yang butuh kepada Rasulullah SAW. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya cinta kepada Rasul. Tapi Rasulullah bilang kepada umatnya, tidak sempurna iman kalian sebelum kalian mencintaiku lebih daripada kalian mencintai diri kalian sendiri. Nah, Bapak Ibu, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diajarkan bagaimana kita memposisikan cinta kita kepada Allah dan kepada Rasul. Ketika muncul cinta ini, maka baru kita merasakan nikmatnya keimanan. Kalau kita baca riwayat-riwayat dalam Sirah Nabawiyah, ketika dalam sebuah peperangan, kita bagaimana ingin melihat para sahabat mendahulukan Rasul daripada orang lain. Ketika dalam sebuah peperangan, disebutkan peperangan Uhud, kala itu kaum muslimin kalah, pulang dari peperangan. Apa yang dilakukan oleh para wanita
ibu istri yang menunggu ketika itu disampaikan kepada mereka, wahai ibu, suamimu meninggal. Apa yang keluar dari mulut ibu-ibu di kota Madinah saat itu? Mana Rasulullah? Mana Nabi Muhammad? Bu, anakmu meninggal, terbunuh dalam peperangan ini. Lagi-lagi mereka katakan, mana Rasulullah? Bagaimana kabarnya? Adikmu terbunuh dalam peperangan ini. Yang keluar dari mulut mereka, nanti dulu, mana Rasulullah? Bagaimana keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini yang keluar dari mulut mereka, bagaimana ternyata mereka lebih mencintai Rasulullah dibanding mencintai anak, keluarga, keturunan mereka sendiri. Nah, baru Bapak Ibu kita sampai menikmati manisnya iman kalau sampai kita cinta kepada Rasul. Tapi kita belum tahu apakah cinta kita baru sebatas lisan, belum sampai ke hati kita. Ini yang senantiasa harus kita pupuk, apalagi bulan Rabiul Awal. Mengajarkan kepada kita untuk terus mengenal, terus memahami sosok pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis yang lain yang masih seputar bagaimana para sahabat enggan berpisah bersama Rasul. Diriwayatkan ada beberapa orang dari kaum Ansor. Mereka datang kepada Rasulullah dengan wajah yang murung, wajah yang sedih. Rasulullah bertanya, wahai fulan, apa yang membuatmu sedih? Akhirnya orang itu berkata, ya Rasulullah, ketika aku berada di rumah, aku tidak sabaran untuk berjumpa denganmu. Kemudian ya Rasul, aku berpikir suatu saat aku akan meninggal dan engkau akan meninggal juga. Maka yang muncul dalam pikiran saya, bahwa engkau nanti akan masuk surga bersama para nabi, bersama para orang-orang yang termulia. Sedangkan aku, wahai Rasul, tidak tahu apakah aku bisa berjumpa denganmu atau tidak di surga nanti. Bapak Ibu, Rasulullah ternyata terdiam, tidak bisa menjawab kata-kata sahabat dari kalangan Ansor ini. Akhirnya disebutkan dalam riwayat tersebut, malaikat Jibril turun dan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surah An-Nisa ayat 69 yang berbunyi, "Wa may yuti'illaha war-rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minat nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wa hasuna ulaika rafiqa." Rasulullah menjawab kata-kata sahabat dari Ansor tadi dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wa may yuti'illaha war rasul." Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah limpahkan, Allah anugerahi nikmat minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, wasyuhada, orang yang mati syahid, wassalihin, orang-orang yang saleh, dan sebaik-baik teman adalah mereka-mereka. Lagi-lagi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ini adalah contoh bagaimana ternyata kecintaan kepada Rasulullah SAW itu memang sudah ada pada para sahabat Rasulullah yang patut untuk kita contoh. Pertanyaannya, kenapa sampai sedemikian? Jawabannya Bapak Ibu simpel sekali. Kenapa kita harus cinta Rasul? Karena sekiranya Allah tidak mengutus Nabi Muhammad SAW, maka kita tidak mungkin saat ini memuliakan orang tua kita. Tidak mungkin kita mengurusi anak dengan baik. Tidak mungkin terjadi keharmonisan antara umat. Kenapa? Karena pada masa itu, pada masa jahiliyah, yang ada bagaimana akhlak buruk. Tidak ada penghormatan dengan orang lain.
yang akan terjadi apa? Yang akan terjadi kehidupan masyarakat yang tidak ada aturan. Maka ketika tidak ada aturan ini yang akan terjadi apa? Kekacauan. Maka ketika Rasulullah tidak hadir dan tidak diutus Allah Subhanahu wa taala, sama saja akan terjadi kekacauan. Maka kita sangat berhutang budi kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tersebut. Dari situlah kita hendaknya mencintai Rasul, mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kata-kata cinta Rasul lebih istimewa daripada cinta orang tua itu tidak keliru. Kenapa? Karena kita mencintai orang tua itu karena diperintahkan oleh Rasul. Mencintai keluarga. Kenapa kita mencintai keluarga? Karena kita diperintahkan oleh Rasul, diajari oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Artinya yang lebih tinggi adalah cinta Rasulullah SAW daripada cinta-cinta yang lain. Nah, saya kira ini pengantar Bapak Ibu mengenai salasun man kunna fihi tadi. Ada 3 hal yang apabila seseorang memilikinya akan mendapatkan manisnya keimanan. Kita baru jelaskan 1 poin tadi, ayyakunallah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dan yang pertama inilah yang erat kaitannya dengan peristiwa Maulidur Rasul, ya. Bagaimana kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, sementara saya kira itu sebagai pengantar, nanti kita akan lanjutkan kalau memang ada diskusi dan tanya jawab. Ustaz, persilahkan Bapak Ibu. Sebelum nanti mungkin kita lanjutkan lagi menyelesaikan hadis yang tadi. Baik, terima kasih Mamang. Alhamdulillah telah kita dengarkan tadi pengantar kajian kita malam hari ini. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilakan untuk keluarga yang mungkin pengen bertanya langsung bisa langsung ke Ustadz. Dan kami kasih informasi juga ke Mamang, kalau keluarga kita ini ada yang baru juga Mamang malam hari ini masuk. Di sini ada siapa tadi? Akrom ini anak gede Junai di Rengas, Mamang. Terus Hikmah tuh ayunya di Bogor. Yo. Masya Allah. Ahlan. Soleh tuh ada kelas apa? Oh iya benar. Siapa lagi Bang yang mungkin aku belum tersebut? Ada yang baru? Oh, boleh. Mungkin ada Muslim juga baru ya? Iya, Muslim anak Yati. Ayu Yati juga baru malam ini, jadi banyak malam hari ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang Manerang nih siapa ya? Anak Yati juga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, jadi kami persilakan untuk keluarga yang dari mana-mana ini. Untuk yang pengen bertanya langsung silakan ke Ustadz Soleh ya. Ya, mungkin tidak mesti bertanya, kalau ada yang menambahi kemudian supaya kita lebih dekat kepada Rasul, bagus juga, tidak harus bertanya. Tapi mungkin ada kisah tersendiri, mungkin pernah mimpi berjumpa Rasul, boleh di-share gimana caranya ya. Karena masing-masing kita punya pengalaman yang berbeda-beda terkait dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, tafadhal, silakan saja. Bertanya atau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku yang tanya biar agak meriah. Siap. Sebut ke dulu namanya tuh. Amri Nur Muhammad bin Abdul Aziz Alawi almarhum. Oke. Alhamdulillah. Kak Soleh, sebenarnya tanya ini awalnya selama ini biasa-biasa belah, mungkin ini salah, tapi setelah tentang salawat yang hadis, kalau di pelajaran kita Arba'in kan di halaman kelima itu. Iya, betul. Tapi ini nyampe sana aku duluin tanya karena pas momennya pas
hari lahirnya Rasulullah SAW. Kalau dibaca salawat-salawat yang sering ada saat ini, kalau kita baca artinya, memang sepertinya salah, Pak. Tapi sudah jadi kebiasaan karena banyak sudah fatwa. Minta klarifikasi Kak Soleh. Ada 10, kadang-kadang ada yang bilang ada 10, tapi dari 10 itu pernah kubaca sampai artinya dari orang yang berceramah tersebut, artinya benar yang dia sampaikan itu benar. Kalau kita bersalawat kepada Nabi, seolah-olah kita Nabi itu menjadi Allahnya. Salawat tersebut. Jadi seolah-olah salawat itu salah. Tapi kalau yang dia menyiarkan oleh para ulama sufi yang lain, ulama-ulama besar, ya sesuai hadis. Itu kan sesuai hadis salawat Nabi di hadis yang kita pelajari ini ada itu cara membaca salawat yang benar. Nah, kira-kira saran pendapatnya mana Kak Soleh? Ya, baik. Dan itu karena kalau artinya memang salah artinya itu. Itu baik Kak Soleh. Baik, terima kasih. Langsung ya kita coba jawab. Saya coba jawab. Pertama, memang kita disunahkan untuk banyak bersolawat dan salah satu tanda seseorang cinta Rasul adalah kasratus sholah. Ya, banyak bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kata Rasul, barang siapa laki-laki maupun perempuan yang bersolawat kepadaku, maka Allah akan mengembalikan ruh saya dan saya akan menjawab langsung solawat orang-orang tersebut. Itu ada hadisnya, sahih. Ada lagi hadis yang menjelaskan, barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka Allah akan mengutus 2 malaikat untuk menyampaikan solawatnya kepadaku dan aku akan jawab solawat. Nah, jadi keistimewaan solawat itu memang luar biasa. Dan istimewanya orang yang akan dapat syafaat Rasul adalah mereka yang rajin selawat kepada Rasul. Nah, pertanyaan mengenai redaksi solawat yang beragam, yang berbeda-beda, ini kita masukkan dalam kategori khilafiyah, perdebatan di antara para ulama mengenai solawat yang bagaimana yang pantas untuk kita baca. Ya, ada kelompok ulama yang sangat saklek, yang sangat tekstual. Pokoknya kalau tidak sesuai yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, maka solawatnya itu salah. Sering terjadi dalam perdebatan, ya, ketika dalam tahiyat ada yang menggunakan sayyidina, ada yang tidak, ribut perdebatannya. Kenapa? Karena ada yang berpatokan cukup ikuti Rasul bagaimana Rasul mengajarkan. Tapi ada lagi pendapat yang lain mengatakan wajar Nabi mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak mungkin Nabi memuji dia sendiri. Tidak mungkin. Kenapa? Yang memujinya adalah orang lain. Allah yang akan memujinya. Para malaikat dan orang-orang adalah manusia kita ini. Hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memujinya. Jadi mereka kiaskan, jarang ada orang yang ini loh saya doktor, saya profesor, paling dia ya tawadu. Orang lainlah yang menyebut jabatan-jabatan dia. Nah, begitu juga pendapat ulama yang memperbolehkan membaca sholawat dalam tahiyat itu dengan menggunakan kata-kata sayyidina. Kenapa? Karena memang ada dalil yang lain. Rasulullah SAW mengatakan, ana sayyidu waladi Adam. Saya ini adalah sayyidnya anak-anak Adam. Pemimpinnya anak-anak Adam. Nah, dari situ saja sudah ada perdebatan. Jadi ada ulama yang memang tekstual, kalau tidak seperti yang disebutkan oleh Rasulullah, maka sholawatnya salah dan keliru. Tapi ada lagi para ulama yang memperbolehkan menambahi
dengan kata-kata Sayyidina. Ada lagi yang lebih dari itu, para ulama yang membuat sholawat yang disalahpahami oleh sebagian orang sehingga terkesan tadi Nabi seperti menjadi Tuhan. Ya, Nabi seperti menjadi Tuhan kedua. Nah, lagi-lagi ini berangkat dari cara memahami. Dan sholawat itu sesungguhnya bahasa cinta. Bahasa cinta itu berbeda dengan bahasa akal. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama sufi. Bahasa akal dan bahasa cinta itu berbeda. Ya. Kenapa? Karena memang cinta itu sulit untuk diungkapkan. Dengan berbagai bahasa apapun, tidak sempurna kita menyampaikan cinta tersebut. Berbeda dengan logika, dengan bahasa akal. Dan kita, umat manusia ini hidupnya dalam dua bahasa ini. Ada bahasa akal, ada bahasa cinta. Yang kalau bahasa cinta ini banyak majasnya. Majas itu adalah kata-kata yang tidak hakiki. Engkau rembulan di hatiku. Gak mungkin rembulan di hatiku kalau kita bilang pakai bahasa akal ya. Ya rembulan ya di atas ya, hati-hati. Tapi itu kan bahasa cinta. Maka para ulama menjelaskan sholawat-sholawat yang dikarang oleh para ulama itu adalah bahasa cinta ungkapan mereka kepada Rasul. Yang menurut sebagian orang sudah menyalahi sehingga menjadikan Nabi sebagai sekutu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita berangkatnya dari situ. Jadi kalau paham kita sekedar memahami yang ditelek tadi ya sudah kita ikuti saja itu. Tetapi kalau paham kita bisa menangkap yang lebih luas tadi kita bahasa yang kita gunakan bahasa cinta dengan makna kita tidak mungkin mempersekutukan Rasul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sampai sekarang tidak ada umat Rasul yang mempersekutukan Rasul dengan Allah. Tidak ada. Ya. Rasul tidak pernah dijadikan Tuhan sebagaimana Nabi Isa oleh kaumnya. Rasul tidak pernah dijadikan Tuhan. Nah, bahasa-bahasa cinta dalam salawat itu harus kita maknai dari sisi kecintaan seseorang sehingga mereka membuat bahasa salawat yang begitu banyak dan beragam. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Lagi-lagi kita sesuaikan dengan apa yang selama ini kita pahami dan kemampuan hati kita, akal kita. Kalau salawat ini menghantarkan kita kepada kesyirikan, stop. Kenapa? Karena akal dan pemahaman kita sebatas itu. Kalau lebih, maka kita akan salah memahami. Tetapi kalau akal, hati kita bisa menangkap yang diharapkan oleh pengarang sholawat itu, bahwa itu sekedar bahasa cinta, tidak ada unsur syirik di dalamnya, maka boleh kita gunakan sholawat-sholawat tersebut. Nah, jadi poinnya saya kira memahami berbagai macam redaksi sholawat itu sesuai dengan pemahaman kita. Bila pemahaman kita tidak sampai dan ini akan menjadikan kita syirik, berhentilah. Tetapi kalau kita memahaminya tidak, maka boleh kita ikuti salawat-salawat yang tadi, yang dikarang oleh para ulama-ulama tersebut. Nah, saya kira penjelasannya sampai ke situ. Lagi-lagi, salawat adalah salah satu bukti kita cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah sehebat apapun kita bersolawat, ya tidak ada kesyirikan di dalamnya, dan sehebat apapun, sebanyak apapun kita bersolawat, kita tidak mampu membalas kemuliaan dan kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira demikian jawabannya. Terima kasih Ustadz. Pak Mano, Kak Am. Ya, nyambung lagi dikit. Oke. Ya, silakan. Bisa nggak dibaca biar ini maksudnya. Dulu pernah aku tanyakan juga kenapa kadang-kadang berdoa itu banyak yang nggak ikut berdoa sendiri-sendiri. Apa yang sholawat yang dianggap Salawat yang dianggap bid'ah.
sama para beberapa Ya, ada Ya. 10 salawat Ya. yang ya banyak. salawat nariyah dan salawat burda. Kalau kita lihat salah Ya, satu, betul. kalau kita lihat baca artinya kira-kira bisa dibacakan sedikit, misalnya kan artinya Pak Ustadz, Pak Kak Saleh, Ya, salawat nariyah itu kan ya karena silakan dibaca. dalam doa ya, dalam doa kita baca salawat nariyah. Makanya kadang-kadang ada orang yang nggak ikut dalam salawat, dalam berdoa. Mungkin sebab mereka itu melihat salawat tersebut, gitu kan. Aku sempat tanya juga kenapa mereka nggak ikut-ikut. Cuman mereka kan nggak jawab. Tapi ada isi salawat, mungkin paham mereka ke arah sana kan itu. Mereka itu suka Iya. diri sendiri akhirnya. Mungkin paham mereka itu bid'ah bagi mereka. Nah, menurut Iya. salawat nariyah, coba misalkan salawat nariyah itu kalau kita baca, coba diterjemahkan Kak Soleh. Aku tidak hafal, Kak Soleh tidak hafal. Kalau baca hafal, tahu. Allahumma sholli sholatan. Yang itu bukan, Ustaz? Itu salawat. Nariyah. Bukan. Coba yang mana? Siapa yang hafal salawat nariyah? Sholatan kamilah. Allahumma sholli sholat. Yang itu bukan? Yang mana? Kamilah Iya. wa salim salaman. Bukan? Saman ala sayyidina. Bukan yang itu? Itu tidak, di situ tidak ada syirikan kalau saya lihat itu di sholawat seperti itu. Di posisi mana yang dianggapnya sholawat nariyah itu syirik? Allahumma sholli sholatan kamila, artinya ya Allah sampaikanlah salam selamat yang sempurna kepada Rasul. Kamilah wa salim salaman taman ala Sayyidina. Nah, itu kan ada Sayyidina itu mungkin sudah dianggap keluar dari teks yang benar itu. Dia tidak menganggap Sayyidina kalau Sayyidina ini. Salatan kamilatun tunjina bihamin jama'il ahwali wal afat. Iya. Hajat. Nah, aku harus buka lagi teks yang ini, tapi nak didengarkan itu. Ya, dengan ya tunjina biha itu artinya dengan sholawat itu. Ya, coba kita baca. Ya, coba Sudah dibaca. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurab. Coba diterjemahkan coba Pak Kak Saleh. Oke, sekarang kita terjemahkan ya. Allahumma sholli sholatan. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan salam yang sempurna kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Semoga terurai dengan berkahnya segala macam kesulitan, dilepaskan dari segala kesusahan, ditunaikan segala macam hajat. Nah, itu wa tuqda bihil hawaij, ya, itu diselesaikan seluruh hawaij, seluruh hajat. Wa tunalu bihir raghaib, dan didapatkan dengan salawat itu apa-apa yang dimintakan. Wa husnul khawatim, dan dengan salawat itu pun juga kami mendapatkan husnul khotimah. Wa yustasqal ghamam biwajhil karim. Ya. Di situ menurut ulama itu di situ letaknya. Oh. Waris itu. Wa yustasqal ghamam, dicurahkan air hujan dengan berkah pribadinya Nabi Muhammad, itu yang dianggap syirik ya. Iya, sama yang ini. Ya, ini memang perdebatannya sudah dari zaman dulu. Nah, kalau mereka membaca riwayat sejarah bahwa pada masa paceklik sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, itu orang-orang kafir Quraisy mereka minta hujan dengan mengajak bayi Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad masih kecil,
diajak ke tanah lapang untuk minta hujan. Nah, itu. Yang terjadi apa? Yang terjadi dijelaskan oleh Abu Thalib, ya, bahwasanya dengan cahaya Nabi Muhammad SAW itu Allah SWT turunkan air hujan. Nah, yustasqal ghamam ini artinya apa? Dengan kemuliaan sholawat tadi, keberkahan Rasulullah SAW, maka Allah akan turunkan hujan. Apa yang dianggap di situ syirik, coba kalau kita diskusikan. Jadi itu yang di pangkal tadi sebelum curah air hujan tadi apa? Nggak boleh? Sebelum dicurahkan air hujan tadi, kita diberikan keselamatan. Nah itu Ya. yang bisa memberikan keselamatan itu hanya Allah katanya itu. Iya betul. Jadi itu Kak Soleh. Sebenarnya maksudnya orang yang suka berdoa sendirian begitu membaca salawat nariyah ini karena seolah-olah ada doa ada selain Tuhan, selain Allah yang menyelamatkannya begitu ya. Ya, gitu. nah seharusnya ada yang bisa jelaskan ini ke mereka-mereka yang suka berdoa sendirian gitu kan. Yang berdoa sendirian tidak mau berdoa berjamaah gitu kan. Iya, betul. Mereka menganggap ini bid'ah. Ya kalau kita udah tahu selawat kita paham, betul. Selawat Nabi ini kita sakit pun bisa disembuhkan dengan menyebut nama Nabi Muhammad, minta pertolongan Allah kan itu. Iya, betul. Bagi mereka ini dianggap bid'ah itu Kak Soleh. Itu yang ini. Aku nyebut ini masalahnya bukan berarti pintar maksudnya Pak Kak Ustaz. Betul. Senin kelima sama keempat arba'in kita ada di ini. Saya walaupun tahu harusnya bertanya kalau kata Rasul supaya orang yang nggak tahu bisa menjadi mendengar. Itu hadis. Jadi tahu. Yang mengajar. Betul. Aku ngomong ini lebih pintar menjadi sombong bukan. Hadis yang itu. Kalau supaya orang lain bisa mendengar juga. Dan kalau saat itu tidak ada yang bertanya masalah ini kan itu kan. Itu benar ini ya. Jadi memang ini ada cara berpikir yang berbeda antara mazhab orang yang tadi tekstual, memahami tidak boleh meminta kecuali kepada Allah. Nah dari situ sebetulnya pemahaman sholawat, kata-kata apa saja yang mengarah mempersekutukan Allah, bagi pendapat tersebut semuanya dilarang. Tapi kan kita kan lain yang kita pahami ini. Ini kita bukan berarti minta kepada Rasul, ya. Kita minta hanya kepada Allah, tapi Rasulullah itu yang mulia, ya. Rasulullah itu yang dikabulkan doa-doanya, kepribadiannya luar biasa. Apakah kita minta kepada Rasul? Kita mintanya kepada Allah. Minta kepada Allah. Dan Allah memang memuliakan Rasulullah. Nah, yang ditakutkan mereka tadi mempersekutukan Allah dengan Nabi Muhammad. Nah, kalau sebatas itu pemahaman mereka, maka ya sudahlah, itulah cara berpikir mereka. Sebatas itu silakan, tidak ada masalah. Nah, kita yang memahami dan menggunakan sholawat seperti ini, cara pandang kita harus benar, ya, bahwa kita tidak mempersekutukan Rasul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita maksudkan di sini, ya Allah, ya Allah, ya, Rabbnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kita tahu Allahus Somad, hanya Allah tempat kita memohon, meminta, Allah Al-Musta'an, Allah yang mau membantu kita. Nah, tetapi ketika kita mengucapkan salat seperti ini, nah, yang dipahami oleh Ahlussunnah wal Jamaah secara umum, di situ tidak ada kesyirikan. Jadi lagi-lagi ini tidak bisa kita paksakan pemahaman ini kepada baik yang menolak, ya, yang menolak tidak bisa kita paksakan karena mereka frame berpikirnya dari awal sudah begitu. Yang akan terjadi pasti akan debat. Debat ini tidak akan menghasilkan kesepakatan. Yang muncul adalah gontok-gontokan. Nah itu. Ya, kalau memang dari awal cara berpikir mereka sudah seperti itu,
ya sudah kita berhusnuzon, ya, kita juga mempersilahkan mereka seperti itu, dan mereka juga mempersilahkan kita untuk ya memiliki pemahaman yang tidak persis seperti mereka. Nah, ini Pak Amri ya, betul itu pertanyaan ini sering ditanyakan memang, dan perdebatannya tidak habis-habis masalah sholawat ini. Betul sekali itu. Terima kasih ini. Satu terakhir ini, ya pertanyaan yang ketiga. Kak Soleh, manggil Oke, adek. silakan. Ya. Walaupun Ya. tua itu secara aturan aku adek. Emak. Iya. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Boleh tidak dibaca secara fikih atau hadis yang bagus tak kira-kira? Kak Soleh. Boleh bentar, kurang jelas terakhir. Boleh dibaca? Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Aku ulang lagi, Kak Soleh. Ya, coba kurang jelas. Ini Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim satu. ala sayyidina Muhammad. Oke. Tanyanya apa? Boleh atau tidak? Artinya bagus enggak, Pak Ustaz? Dan itu dibenarkan enggak? Oke. Yang pertama tadi Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Artinya, ya Allah sampaikanlah salawat dan salam kepada Nabi kami Muhammad. Itu arti yang pertama. Yang kedua tadi, apa bedanya? Allah sholli wa sallim wa barik. Oke. Wa barik. Lanjutannya? Muhammad. Wa barik. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Oke. Yang kedua ini ditambahi wa barik. Ya, Mohon keberkahan. Oke. Boleh juga. Tidak ada masalah. Bagus juga. Habib, Lagi-lagi ini kalau frame pemahaman kita yang memperbolehkan sholawat yang beragam tadi. Tapi kalau frame berpikirnya tidak, maka mereka mengatakan ini tidak boleh. Ya, mereka mengatakan ini tidak boleh. Tapi dari sisi arti yang kita pahami, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad atau ala sayyidina Muhammad, itu artinya ya Allah sampaikanlah salawat dan salam dan berkahilah Nabi Muhammad. Bagi kita kaum muslimin, kita tahu Rasul itu tidak kita doakan dia sudah mulia. Doa kita ini bukan untuk Rasul, untuk kita sendiri. Untuk kita sendiri. Tidak ada apa, Rasul itu sudah nggak ada lagi ya, nggak ada lagi di atas Rasul. Maka doa kita itu bukan berarti kita menganggap Rasul itu tidak berkah loh. Tetapi kita kepengen ya Rasul, berkahi kami juga ya Rasul. Ya Allah berkahi kami dengan keberkahan Rasul. Nah, seperti itu. Itu yang harus dipahami oleh kita. Bahwa ketika kita, masa kita mendoakan Nabi, ya ampunilah dosa Nabi kan tidak ada dosa. Itu bukan itu. Kita berharap dengan kemuliaan Rasul, kita diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Nah, itu yang harus dihadirkan pemahamannya, sehingga kita menganggap ya sholawat dan bacaan seperti ini tidak dalam rangka mengkerdilkan ya posisi Rasulullah, tidak dalam rangka mengecilkan posisi Rasul, tetapi dalam rangka menaikkan ya posisi kita untuk bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu yang dipahami, maka baik sholawat yang dibaca tadi. Saya kira seperti itu ketika kita memahaminya. terima kasih Kak Soleh, karena aku terus terang baca itu sudah berbulan-bulan yang lalu, setiap hari mungkin insya Allah lah 100-an lebih yang aku baca itu. Cuma
begitu dengan Subhanallah. artinya itu seolah kita Iya, memberi iya. Allah untuk menyuruh Iya. Allah. Nah, itu Iya, iya. Iya, di iya. mikirnya soleh Bang, Iya. benar jadi Iya. salawat yang selama ini kan itu. Nah ini Betul, alhamdulillah betul, betul. makin mantap lah, nanti artinya enggak apa-apa dipakai terus, yang penting yakin itu benar itu Kak Soleh ya. Benar, benar. Dan Ya. begini ya, kita memahami doa itu dalam istilah bahasa, perintah kepada orang atas itu bukan perintah, itu permintaan. Kalau orang atas di sini lebih tinggi dari kita. Ya. Lebih tinggi dari kita, itu kita menggunakan kata-kata perintah. Tadi, Allahumma sholli, ya Allah berikanlah salam. Sepertinya kita merintah, ini kan? Kalau kepada yang atas, itu tolab namanya istilah. Kita meminta. Tapi kalau kepada bawahan, kita memerintah. Begitulah penggunaan kosakata dalam bahasa Arab itu. Maka dalam doa, Bapak Ibu, ya kakak, ayo semuanya, dalam doa itu rata-rata kata-katanya perintah kan. Robbana hablana, ya Allah berikanlah kepada kami. Masa kita merintah? Nah, ini kalau kita pahami makna secara tekstual. Tetapi kalau kita pahami ketika ada orang bawahan ya menggunakan kata perintah kepada atasan, itu bukan perintah, tetapi itu tolak, permintaan, doa. Contoh lain, banyak dalam Al-Quran itu yang kata-katanya perintah kepada Allah. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, kasih aku anak yang baik. Masa kita nyuruh Allah? Bukan kita nyuruh, itu doa, permintaan. Nah, lagi-lagi ini permainan kosakata dan gramatikal bahasa. Jadi kalau kita memahaminya gramatikal bahasa Arab, ini dimaknai bukan perintah kepada Allah, tetapi adalah permohonan dan permintaan. Jadi insya Allah Bapak Ibu semuanya, kalau ada doa-doa yang sepertinya merintah, yakinlah itu bukan perintah, tetapi itu adalah mohon kita, tolak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian ya. Anda Amri ya. Ya, terima kasih Kak Soleh, terima kasih. Sip. Makasih banyak. Terima kasih Kak Amri. Semoga bisa nambah ilmu kita semua di sini. Amin. Selanjutnya, Amin. masih ada yang pengen nambahin atau pengen bertanya, kami persilakan dari semua keluarga. Ado? Kau Pi nanya. Aku Ajulah. tadi aku nak nanya, tapi pertanyaan aku sama dengan Kak. Tidak gaya nih. Nah, Ayonya yuk ya. langsung ya. Yo Hikmah nak nanya. Silakan. Tidak, jadi pendengar bae dulu. Baik ya, pendengar. Iya. Nah, Iya. ini mungkin Nah, penutup ini ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya kira masih banyak cerita tentang Rasulullah dan tidak habis-habisnya bicara tentang Rasul. Ini ada riwayat yang saya belum pastikan benar atau kelirunya, tetapi ada inspirasi di situ. Apa inspirasi dari kisah berikut ini? Dulu Imam Syafi'i, jadi nanti jangan ditanya riwayatnya sahih atau tidak, tetapi inspirasi dari kisah ini terkait dengan cinta Rasul. Jadi Imam Syafi'i itu ketika sudah beranjak dewasa dan sudah pas untuk menikah, dia lapor pada ibunya, "Ibunda, saya mau menikah." Sang ibu berkata, "Wahai Syafi'i," Idris nama Imam Syafi'i itu, "Wahai Idris, ya, yang namanya laki-laki di kampung kita ini belum dinamakan laki-laki ya kalau dia belum berjumpa Rasulullah dalam mimpi." Nah, itu di kampungnya ya. Di kampung kita ini, kata maknya, baru dinamakan laki-laki dan pantas untuk menikah itu kalau sudah bermimpi berjumpa Rasul. Imam Syafi'i bilang, belum wahai ibu. Akhirnya selama 3 hari dia banyak baca sholawat. Akhirnya dia betul-betul mimpi berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah terus dia datang lagi, "Wahai ibunda, saya sudah mimpi nih ketemu Rasul." Kata ibunya, "Masih ada lagi syaratnya.
kalau mau nikah. Lanang di kampung kita ini baru dikatakan lanang dan boleh nikah kalau dia sudah bertemu Rasul dalam sadarnya. Wah, bingung lagi Imam Syafi'i. Apa maksudnya ini, wahai ibunda? Akhirnya ibundanya bilang, "Wahai anakku, kamu baru pantas menikah, pantas punya pasangan hidup kalau sifat-sifat Nabi Muhammad itu ada pada kamu. Sifat-sifat Rasul itu ada pada kamu. Menghormati pasangan hidup, hormat sama orang tua, tanggung jawab, cari nafkah. Itu yang dimaksud kamu berjumpa Rasul dalam sadar. Dalam sadar. Kalau dalam mimpi tadi betul, karena kata Rasul, man ro'ani fil manam faqad ro'ani. Barang siapa yang melihatku, berjumpa denganku dalam mimpi, maka dia betul-betul sudah berjumpa denganku. Karena apa? Karena syaitan, fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Karena syaitan itu tidak mampu dan tidak bisa menyerupai aku, kata Rasul. Nah, sedangkan berjumpa Rasulullah dalam keadaan sadar, yang dimaksudkan ibunya tadi apa? Kita memiliki akhlak sebagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baru nak kau boleh nikah. Ya. Kenapa? Karena nikah itu berat, tanggung jawab, ya, bukan sekedar kebutuhan biologis, tapi tanggung jawab di balik sebuah pernikahan. Ini inspirasinya apa, Bapak Ibu? Ternyata pada masa itu cinta Nabi ini menjadi topik pembicaraan di kampung, ya. Topik pembicaraan orang-orang pada masa itu. Nah, sekarang bagaimana dengan kita, zaman kita sekarang ini yang harus kita hadirkan kembali. Bagaimana kita menghadirkan cinta Rasul, mengenal Rasulullah SAW. Jadi selama belum ada cinta yang menggebu kita kepada Rasul, yakinlah bahwa ilmu agama kita pasti masih kurang, masih jauh. Yakinlah iman kita masih jauh sebelum kita punya rasa rindu, cinta kepada Rasulullah SAW. Yang ini harus kita pupuk dengan belajar, dengan mengkaji, maka insya Allah akan muncul kesadaran, keyakinan bahwa wajar kita disuruh cinta, banyak bersolawat kepada Rasul, karena dengan Rasulullah itulah kita selamat dunia akhirat. Saya kira ini sebagai penutup dalam acara kita pada malam hari ini. Sekali lagi kita berharap dengan majelis ini kita sama-sama berikhtiar, berusaha untuk menanamkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, khususnya kepada anak-anak dan keturunan. Nah, kira demikian saja. Semoga ada manfaat dan keberkahannya. Dan insya Allah kita selalu berjumpa, bertemu dalam kebaikan dan keberkahan seperti Amin ya rabbal alamin. demikian saja. Kalau tidak ada lagi, semoga bermanfaat. Al-afu minkum. Mari kita tutup dengan membaca doa, ya. Saya pimpin. Ya. Nanti ditutup oleh moderator, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Amin. اللهم إنا نسألك حبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. Ya Allah, kami berharap kepadamu, kecintaan kepadamu, ya Allah. Dan berharap kepadamu semua amal yang mendekatkan kami kepada cintamu, ya Allah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari setiap amal yang menjadikan kami jauh darimu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih, sama-sama. Amang. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Agak pilek ini tapi Apa? agak pilek. Iya. Agak apa nih? Pilek, Tenggorokan, agak sakit. Ya. Oh, Jadi hari Rabu kemarin itu padat sekali. Jadi Cerah. Rabu itu ya pagi di RRI,
Siang menjelang jam 12 itu kita dilantik di Majelis Ulama oleh gubernur di Geria Agung. Terus sorenya 3:30 saya di TVRI. Ada itu kajian tauhid TVRI jam 3:30 sampai jam 4. Terus isaknya saya ada di Tanjung Atap. Dusun Tanjung Atap. Ada maulid. Maulid. Jadi- Diundang di sana. Iya, diundang di situ. Kebetulan bapaknya itu aktif lihat di TVRI gitu. Jadi saya bilang harus datang ini. Alhamdulillah. Kalau di TVRI itu ya, ada jam rutin ya. Iya, jadi mulai bulan 10 tahun 2019 kemarin kita sudah mulai program itu. Jadi rutin Senin sampai Jumat. Jadi yang ngisi program itu Mamang sama Kiai Syarifuddin Yakub, tahu ya? Wong Pairaman. Pairaman itu ya? Iya, jadi kami berdua ngisi. Jadi kami gantian kan. Iya. Gantian, jadi. Kalau ke Jadi, Kak Buya tuh salam. oh ya, insya Allah. Jadi saya kontak terus dengan beliau kan. Jadi saya ngisi, beliau ngisi gitu. Gantian. Nah, seperti itu. Ya. Alhamdulillah, mohon doanya sama-sama sehat galau, sehat walafiat, saling doakan dalam kebaikan. Sebelum Kak Soleh keluar Kak, ini Ya, Lanjut. tadi nak via telepon cuma ya sudahlah kepalangan pesan dari ketua musola kami di sini nak nyari untuk ceramah 1 bulan 1 kali pada subuh atau pada isya belum tahu nanti, tapi rutin setiap 1 bulan ada 4 kami itu kan, jadi 4 jadi dalam 1 minggu itu 1 kali, tapi beda-beda Ustadz maksudnya itu Kak Soleh baca tak ngisi dalam 1 bulan 1 kali? gantian ya. Parahnya rusak. Waktu sudah full ya kalau subuh minggu. Halo. Ulang. Halo, ada suara saya? Hah? Diulang jawaban. Ulang. Kak Soleh bisa tak ngisi dalam 1 bulan 1 kali? Bisa, insya Allah bisa. Kedengaran ya? Kedengaran? Bisa, tapi tinggal waktunya, Pak. Waktunya itu kalau subuh, jangan subuh minggu, karena subuh minggu sudah full ya. Ya. Kalau bisa mungkin maghrib atau isya, Ya. bisa. Itu. Isya. Atau kalau subuh juga jangan subuh minggu lah, subuh Sabtu bisa. Subuh Sabtu memang masih ada yang kosong-kosong misalnya kan. Baca isi. Insya Allah kayak kita ini. Kayak ku pastikan lagi, kayak ku kabari via WA gitu kayak. Yang penting gitu, kalau udah selain hari Minggu, kalau Isya bisa kalau kayak. Ya bisa insya Allah. Ya itu Be, Kak Soleh, silakan. Siap insya Allah. Oke, itu baik kalau izin pamit. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semua keluarga. Alhamdulillah tadi kita telah mendengarkan kajian kita malam hari ini dari Ustadz Soleh Sa'ni, keluarga kita juga. Jadi kami apa yang telah disampaikan beliau mungkin bisa menambah ilmu buat kita semua yang bisa kita jalankan, kita terapkan. Dan untuk 2 minggu ke depan, insya Allah kita akan berjumpa lagi dengan Ustadz Soleh. Ya, awal bulan. Setiap awal bulan ya? Malam Jumat pertama dan malam Jumat ketiga, insya Allah. Malam Jumat pertama dan malam Jumat ketiga, insya Allah. Jadi buat keluarga yang mungkin malam hari ini baru gabung, kami persilakan juga untuk mengajak keluarga galo-galo yang mungkin kita belum bisa share. Silakan diajak orang dusun, mungkin ada yang pengen diajak yang udah tahu dan punya Zoom, kami persilakan juga. Insya Allah. Ya, oke. Akhir kata, saya Davi, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, dan kami persilakan untuk keluarga mungkin yang mau off dulu, kami persilakan juga kalau mungkin pengen istirahat. Kalau yang pengen stay di sini, masih pengen ngobrol-ngobrol, kami persilakan juga. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.